Keanekaragaman hayati yang melimpah untuk lebah madu di Indonesia memang tak usah diragukan lagi. Karena lebah madu adalah jenis serangga yang hidup di bukit atau pegunungan serta hutan-hutan dan tak jarang juga dapat kita jumpai di sekitaran kita. Stainless bee atau yang biasa kita kenal dengan madu trigona adalah jenis lebah madu yang sangat populer di kalangan masyarakat. Mengingat manfaatnya dalam pengobatan dan menjaga daya tahan tubuh, sudah banyak dirasakan oleh banyak orang. Di setiap daerah di Indonesia, nama lebah madu trigona juga banyak penamaannya. Di antaranya galo-galo, gale, gegelo, ketape atau emu, kelulut, dan masih banyak lagi. Di awal saya merintis budidaya lebah madu ini itu kita budidayakan lebah apis, jenis apis, itu lebah yang menyengat. Di awal kita lebah apis lokal, ini apis serrana yang ada di Kabupaten Rembong ini. Saya berawal mencari koloni untuk dijadikan sebagai bibit yang dibudidayakan di Pondok Pesantren Nurul Quran ini. Itu kita ambil di hutan sekitaran yang ada di Kabupaten Rembong ini, di bukit-bukit yang ada di sini, kita bawa ke tempat kita di sini. Tapi awalnya ini belum pondok pesantren, ini masih berbentuk taman pendidikan, ya TPA dan TPQ. Nah, di awal saya sudah membuat musola, kemudian saya membuka TPQ, TPA, sambil saya mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan anak-anak, mengajarkan ngaji segala macam. Selepas istirahat, di waktu-waktu libur mengajar, saya mencari bibit lebah ya yang ada di sekitar, yang ada di hutan-hutan sekitar yang ada di Lebong sini. Kita ambil bibitnya dan kita bawa, terus kita pelihara. Kita buatkan kotaknya seperti ya pemeliharaan biasanya. Kemudian setelah berjalan hampir 1 tahun, ternyata di lebah apis ini kurang nyaman. Karena apa? Banyak santri-santri saya dari murid-murid yang belajar mengaji di musola kita ini, itu ya namanya anak-anak, di antara mereka ada yang mungkin ya namanya anak-anak mungkin ada yang kreatif gitu kan, mengganggu lebah. Akhirnya banyaklah anak-anak yang disengat lebah sampai ada yang mukanya bengkak-bengkak gitu ya, lebam-lebam akibat digigit lebah apis. Kemudian setelah kejadian itu saya memutuskan untuk tidak memelihara lagi lebah apis. Kemudian saya beralih mencoba mencari jenis lebah lain yang tidak menyengat. Nah, ditemukanlah di Lebong ini itu lebah jenis Tetragonula lepisep. Nah, kita ambil di kebun, kemudian sudah kita bawa, ternyata lebah ini juga bisa dibudidayakan dan saya coba membudidayakannya. Kemudian saya cari lagi dan saya cari lagi terus sampai ke bukit-bukit yang ada juga di seputaran, sampailah setelah banyak koloni yang ada, karena banyak menyita waktu, akhirnya saya putuskan untuk mengembangbiakan sendiri dengan teknik breeding ya, memperbanyak koloni. Kemudian saya buat kotak-kotak baru, setup-setup ya, kotak-kotak budidaya. Kemudian kita pindahkan, kita memperbanyak koloni, memecah koloni dengan cara-cara, ada yang dengan cara split, ada yang dengan cara donor dan segala macamnya. Akhirnya berkembanglah jenis lebah jenis Tetragonula lepisep ya, Tetragonula lepisep ini. Kemudian alhamdulillah sudah berjalan di tahun 2019, berjalan itu lebah Tetragonula lepisepnya sudah mulai banyak. Akhirnya kita putuskan karena sudah ada hasil di sana juga ya, karena saya juga ada harapan dengan sambil membudidayakan lebah ini, juga ada keinginan ingin mendirikan pondok pesantren di Kabupaten Lebong ini, karena di Kabupaten Lebong ini ya belum ada pondok pesantren yang berdiri. Akhirnya mulailah saya mendirikan pondok pesantren sambil mengolah
lebah tetragona lepisap ini. Teman-teman lensa di Rafflesia, sekarang saya sedang berada di Pondok Pesantren Nurul Quran Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Sejak lama di pondok pesantren ini sudah membudidayakan lebah madu trigona. Di sini saya akan mengajak teman-teman lensa di Rafflesia belajar langsung dengan pemilik pesantren sekaligus orang yang berhasil membudidayakan lebah madu trigona, yaitu Pak Nanang Tantowi. Assalamualaikum Pak. Ya. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini lagi ngapain nih Pak? Ini biasa ini kegiatan ya, ngontrol-ngontrol lebah sambil bersih-bersih. Ya, lebah ini harus kita Rawat ya, Pak, ya? terus, harus dirawat karena kalau kita nggak merawat nanti lebahnya sakit kan. Oh iya. Nah, artinya sakit tuh bisa mengganggu Produksi daripada si lebah madu. Oh ini, iya si benar. madu lebah ini. Jadi kalau dia bersih, dia sehat, nggak ada hamanya, dia kan juga bisa ya umur lebahnya juga bisa panjang gitu kan. Ya. Wah ini berarti ada hamanya juga nih. Hamanya Ya. itu jenisnya apa aja nih Pak? Nah, lebah ini banyak ya hamanya. Kalau kita nggak bersihkan kayak gini, itu bisa saja nanti ada laba-laba. Laba-laba bisa bersarang, Ya. sarangnya. Kemudian bisa kita lihat juga kalau misalnya kalau kita lengah-lengah itu toke atau cicak. Oh iya. Ya, Itu kalau semut-semut itu sendiri Pak suka ya bersarang gitu. Ya sering. Semut itu kalau kita kita nggak kontrol, kadang-kadang dia di bawah topping ini dia banyak bersarang. Oh di sini ya Ya, Pak. banyak kita temukan di sini sarang semut gitu kan. Kalau kita nggak bersihkan, kalau kita temukan ya kita Ya. bunuh ya semutnya gitu, Ya. karena bisa mengganggu lebah, nanti nggak nyaman Tapi lebahnya. apakah lebahnya nggak terganggu nih Pak waktu kita angkat nih Ya, gitu? ya. Sarangnya bergetar nih, apa nggak terganggu nih Pak? Nah, Mm-mm. ketika kita angkat ini memang dia merasa terganggu, tapi kalau sudah terbiasa, ya dia nggak terlalu nggak terlalu agresif ya. Tapi kalau kita jarang kita rawat, kita biarkan saja, kadang-kadang lebahnya malah lebih ganas gitu kan. Oh gitu. Malah lebih ganas, dia malah nggak bersahabat dengan kita, dia merasa terganggu. Tapi kalau dia sudah terbiasa, dia nggak terasa terganggu lagi, nggak stres lah bahasa kita. Intinya lebahnya lebih family lah, lebih Iya, nyaman, lebih nyaman. tidak Jadi nyerang ya. nggak nyerang dan juga tidak ganggu produksi, karena sering ya kalau bahasa kita bisa berkomunikasi dengan Iya, kita iya benar gitu benar kan. benar. Ya, Cara lebah berkomunikasi dengan kita, berinteraksi dengan kita seperti itu ya Pak ya. Berinteraksi langsung jadi aman ya. Ini yang dibersihkan untuk menjaga kebersihan, terus merawatnya apa aja nih yang harus kita perlu Ini, lakukan Pak? Pertama kita bersihkan yang di luar-luarnya, ya kan, yang Iya. seperti sarang-sarang laba-laba, kalau ada semut-semutnya, kotor-kotorannya, supaya agak awet sedikit ininya. Ini kita buka juga lagi, tepung-tepung ini kita bersihkan juga, gitu kan. Ya, kita bersihkan juga. Nanti waktu memanen, nggak terlalu kotor, jadi nanti hasil Kebersihan manen itu kan log kualitasnya atau bagus. rumah dari si Jadi, lebah jangan madu sampai, trigona ya, ini nanti memang yang harus kotoran. rutin Nah, ini terjaga ada plastik agar lagi, menghasilkan namanya madu plastik yang kontrol, berkualitas juga kita baik. bersihkan. Kita bersihkan. Kalau nggak pakai plastik, ya ini apa fungsinya plastik ini? Ya. Plastik ini fungsinya pertama untuk mengontrol, yang kedua untuk menahan tutup topping ini agar nggak lengket. Karena si Oh, iya. lebah ini kan membuat sarang dari propolis. Propolis Ya. kan getah ya. Kalau lengket ini ada yang nggak kita kasih plastik itu harus pakai linggis mukanya, saking Oh keras. keras lengket dia, keras ya menyatu. Karena gitu dari ya. propolis si lebah yang dihasilkan lebah Iya. ini tadi ya Pak ya, Iya. membuat tutupnya nggak bisa Jadi- dibuka gitu ya Pak ya. dibuka. Tapi kalau di plastik itu sendiri Pak? Nah enak, kita mau kapan saja kita ngontrol, kita bisa lihat Bisa. kondisi lebahnya. Nah kayak gini kan contohnya. Ya. Nah kita tinggal buka, kita buka, kita lihat. Nah Oh, kayak iya. gini. Nah, di sini ada lebahnya, ya kan? Nah ini jenis lebah Heterotrigona hittama. Yang ini Ini hitam. pot-pot madunya. Yang ini yang nggak agresif ya Pak ya? Agresif, Masih aman ya? masih aman. Kita boleh lihat nanti kita jalan-jalan ya, kita Iya. lihat sarangnya ya. Iya. Oke. Sudah ya Pak ya? Ya sudah.
Setiap rumah lebah madu trigona perlu dibersihkan secara berkala. Karena selain untuk menjaga kebersihan log atau rumah lebah madu trigona dapat terhindar dari hewan-hewan pengganggu. Di antaranya semut, cicak, kecoa, laba-laba, dan lain-lain. Ini yang biro ya Pak ya? Nah, ini yang jenis biroy ini ya. Ini kecil-kecil cabai rawit ya. Kenapa? Kenapa ini Pak? Nah, ini kecil-kecil cabai rawit. Kenapa kita katakan kecil-kecil cabai rawit? Dia tubuhnya kecil, tapi hasil madunya, produksi madunya banyak. Nah, produksi madunya banyak. Jadi jenis ini, kalau untuk jenis Tetragonal lepisep itu 20 sarang Tetragonal lepisep ini cukup dengan satu sarang Satu sarang ini. Perbandingannya itu. Jadi kecil-kecil cabai rawit ya. Nah, jadi di sini untuk lebah Tetragonal biroy ini kita buat toppingnya ya yang seperti ini ya. Nah, ini sama dengan yang itu tadi. Jadi memang lebah ini, nah itu udah mulai ya. Kalau kusik sedikit udah mulai terganggu ya Pak ya? Dia agresif ya. Agresif yang ini ya Pak? Agresif. Jadi kalau mau manen ini itu memang harus safety, harus betul-betul safety ya. Iya. Jadi kalau sudah dibuka tuh, wah si lebahnya Kemana-mana gitu ya kemana-mana, Pak ya? ke mata, Untuk menyerang ya? ke telinga, kemana-mana ya. Nah, Untuk pemula yang ingin belajar membudidayakan lebah madu trigona ini, lebih disarankan untuk memahami betul situasi kondisi dari tempat atau lingkungan lebah. Ada biroy, torasika, Seperti halnya bunga yang menjadi sumber makanan lebah, haruslah disediakan di lingkungan sekitar tempat sarang lebah. Jika tidak ada sumber makanan atau bunga yang cukup, maka lebah akan berpindah tempat dan meninggalkan sarang atau rumah lamanya. Penting sekali kita memahami dan belajar terlebih dahulu untuk membudidayakan lebah madu trigona ini agar dapat berjalan dengan adaptasi sukses. pada lingkungannya itu. Makanya disarankan juga mencari lebah yang biasa aja dulu ya Pak ya? ya, yang biasa aja dulu. Yang biasa aja dulu. Lepisep ya Pak ya? Ya, karena apa tadi? Karena ya dengan risiko kan ketika dengan eksperimen pengalaman sendiri nanti mengalami kegagalan nggak rugi gitu, karena bibitnya juga masih mengambil dari lingkungan sekitar. Nah, nanti kalau sudah merasa cukup pengalaman prakteknya di lapangan, sudah siap nih mau skala ekonomi, nah sudah mengeluarkan modal lah bahasa gitu Iya, ya. benar. Nah, itu baru kita sudah milih bibit yang unggul tadi. Karena bibit unggul ini biasanya itu tidak ada ada di daerah-daerah tertentu. Untuk melakukan pemanenan lebah madu trigona, diperlukan pemahaman waktu yang tepat. Biasanya 1-2 bulan, tergantung dengan kondisi lingkungannya, seperti pakan yang berlimpah dan tidak terdapat gangguan. Kegiatan panen madu dilakukan hanya saat simpanan madu melimpah, dan usahakan madu tidak tercampur dengan polen untuk menghindari terjadinya fermentasi madu. Persiapkan alat sedot khusus mengambil madu, serta gunakan alat perlindungan diri agar kita terhindar dari serangan lebah dan madu dapat terambil dengan baik tanpa membuat lebah madu merasa terganggu. Perwakilan aja. Itu surat al-Baqarah.
Nah, ini sudah kita panen. Setelah dipanen, banyak. madu siap Ini kita untuk masuk bawa ke tempat proses produksi. pengemasan. Jadi saya di sini bisa mengatakan batas ini aja ini. Oh iya Pak. Terima kasih nih Pak. Ya, ini ada. Saya mau lihat lagi nih pengemasan dari si madu trigona ini Pak. Silakan. Ya. Ya, makasih ya Pak ya. Ya. Nah, Pak ini hasil dari pemanenan tadi Pak, dari siap. adik-adik ini. Siap. Ya. Jadi setelah madunya dipanen, kita memperpendek proses produksi, menjaga kesegaran madu. Jadi langsung disaring ya Pak ya? langsung disaring. Disaring untuk memisahkan kotoran ya Pak ya? Misalnya Yang kotoran. menempel. Langsung Jadi kita, sudah disaring ini selanjutnya kita langsung bisa kemas, Mas. mau langsung dikemas ini Pak ya? Jadi tidak usah khawatir ada proses apa di madu karena berdasarkan hasil penelitian juga bakteri itu tidak ada yang sanggup hidup Di madu ini ya Pak ya? Iya. Jadi tidak usah khawatir masalah steril apa tidak steril. Iya. Jadi memang untuk di sini kalau untuk menjaga kebersihannya juga ya Pak ya, tetap dilakukan penyaringan. Takutnya ada ranting-ranting Ya. masuk, takutnya gitu ya Pak ya? Kalau penyaringan tetap karena kan kita cuma proses produksinya itu di proses penyaringan. Iya. Seperti ini tadi kan ada di sini ada beberapa jenis, ada 3 jenis ya Pak ya. Ya, dari banyaknya jenis madu trigona ini, setiap kemasannya apa seluruhnya di mix atau dicampur atau dipisah-pisah sesuai dengan madunya, lebah. varian dari lebahnya? Nah kalau di sini di mix masih, Oh masih di mix. karena Jadi dia satu ini kan satu varian lebah atau jenis lebah stingless trigona. Paling dia tuh bedanya di ya, yang ada agak pahit, oh yang ya, agak asam. tapi dari warna juga ada pembedakan biasanya Pak ya? Dari trigona biro ya atau yang lain gitu ya Pak ya? Kita mix juga karena masih satu pakan gitu. Iya. Karena kan masih satu kawasan. Jadi masuk ke proses pelabelan, Nah sini pelabelannya ya Pak ya? penomoran kode produksi. Iya. Ini di ruang. Karena memang di sini sudah BP POM ya Pak ya? POM. Ya. Jadi masalah pengemasan itu agak sedikit ketat menjaga kualitas. Iya benar. Jadi, nah kalau untuk harga sendiri Iya. yang termurah kami jual kemasan 80 ml itu di harga Rp50.000. Rp50.000 ya Pak ya? Kemudian yang menengah di 100 ml itu di Yang ini ya, Pak? 100.000. Yang mana? Yang ini Pak? Yang ini. Ya. Oh ini. Nah, 100 kemudian mili. Yang Ya. lebih besar, kami ada contoh sedikit. Nah Ini ini di lebih harga 150, 150.000 untuk berapa mili nih Pak? 240 mili. Jadi ada yang untuk harga ekonomis ya Pak ya, yang kecil boleh pilih untuk ukuran 50 mili Pak. 80. 80 mili. Dengan 80 harga mili 50. dengan harga 50.000. Iya. Jadi memang masalah harga itu sesuai dengan kualitas yang kita dapatkan ya Pak ya. Ya. Kualitas juga Manfaat yang kita terima dari mengonsumsi madu lebah trigona ini ya Pak ya. Pak tadi kita bicara tentang pemasarannya tadi Pak. Gimana di pemasaran lebah trigona ini Pak di sini Pak, lebah madu trigona ini? Jadi pada awal berdiri madu ini memang penjualannya sederhana saja karena orang dari mulut ke mulut pada awalnya. Jadi orang datang ke sini beli madu. Nah, seiring dengan perkembangan waktu beberapa pihak juga tertarik dengan usaha ini. Maka semakin hari ya di pemasaran kami juga semakin Meluas gitu ya Pak. meluas pasarnya. Apalagi sekarang zamannya media sosial. Ya, lebih cepat lagi ya Pak ya. Menginformasikan sesuatu itu jadi lebih mudah. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kami sudah punya sekitar 8 atau 7 reseller di provinsi. Untuk di provinsi Bengkulu aja ya Pak ya. Reseller, terus ada 2 toko online di Facebook dan TikTok.
Kemudian satu outlet tambahan baru di Kabupaten Lebong di pasar Oh tradisional. ya, yang baru-baru ini ya Pak ya, Baru-baru ini. dibuka ya. Dipercaya pihak pemerintah daerah untuk membuka pusat oleh-oleh Lebong di pasar tradisional. Pasar tradisional modern yang ada di Kabupaten Lebong ini Pak ya. Tapi kalau untuk pemasarannya di luar Pak, gimana Pak? Kalau di luar, di luar Di mungkin luar Bengkulu gitu. di luar Bengkulu, di luar Bengkulu kami masih mengandalkan toko online. Toko online. Ya, jadi via online mereka pesan di toko online kami. Lantas ya terjadilah transaksi di sana. Nah, tapi beberapa upaya yang kami lakukan itu kemarin melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi, kami Iya. ikut sertakan dalam kurasi gerakan Bangga Buatan Indonesia. Alhamdulillah kita difasilitasi untuk memperkenalkan produk kita sampai Malaysia, Mas. Wow, jadi udah ke internasional ya Pak ya? Ada, kalau madu kita udah dipasarkan di Malaysia. Malaysia. Tak hanya memasarkan madu murni saja, di tempat Pak Nanang juga membuat kreasi inovasi olahan pangan dari madu, yaitu keripik pisang madu. Pemasaran madu Trigona di sini juga banyak dijual di pasar lokal setempat dan bahkan sampai luar Bengkulu. Terima kasih teman-teman Lensa di Raplesia telah menemani saya pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus episode Lensa di Raplesia lainnya dan sampai jumpa.